Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mari silahkan masuk. Halo, sini duduk. Lesan nggak apa ya? Iya. Oke, duduk sini. Senyaman mungkin. Oke. Banyak dari sini? Oke, nah halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Iya. Oke. Nah, ini tadi habis kelas atau habis dari mana? Pulang Pulang sekolah semua ya? Nggak ada yang bisa sekolah atau gimana itu? Nggak ada. Oke. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada kalian sudah mau menyempatkan untuk hadir ke ruangan Ibu pada hari ini ya. Ibu sangat mengapresiasi kehadiran dari kalian semua. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, halo semuanya. Ini udah pada kenal belum? Belum semua? Kita berdua kenal. Oh, kenal. Apa? Dari mana? Tetangga. Tetanggaan ya? Di mana rumahnya? Di Tasikmadu. Tasikmadu. Yang daerah Karangploso itu. Iya. Kalau ini rumahnya di mana? Aku di Candi Panggung. Di Panggung. Kalau Mbak ini? Tegul Bolong. Oh, Tunggul Bolong. Oke. Jadi gak kenal semua ya? Oh, oke. Nah, ini kalian udah pada makan belum? Belum semua? Pulang sekolah ini? Belum. Kalau di istirahat? Sudah. Oh, sudah. Jadi pulang ini belum ya. Jadi habis kegiatan ini kalian bisa makan ya. Iya. Santai aja ya. Jadi di sini kalian tuh nggak usah takut ya. Kenapa kalian dipanggil ke ruangan ini? Jangan takut. Karena di sini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Kita saling sharing, saling memberikan pendapat masing-masing seperti itu ya. Oke. Nah tadi ini kita pernah lebih dahulu ya. Jadi mulai dari Ibu dulu ya. Jadi perkenalkan, nama Ibu Lingga Srawijaya, biasa dipanggil Bu Lingga. Kalian kenal saya belum? Pernah lihat nggak? Belum. Ini belum pernah lihat saya? Belum. Ya sih, kebetulan saya guru baru di sini, guru BK baru kayak gitu. Nah, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Ibu mau lihat nama-namanya ini, siapa dulu? Oke, dari Mbak ini. Saya Eka Yunda Bekti, biasa dipanggil Yunda. Saya dari 8I. 8F. Halo Pak Yunda, hobinya apa nih Mbak? Bermain badminton. Badminton, atlet ya? Cuma latihan biasa aja. Atlet biasa. Oh, hobinya emang suka main badminton? Sama siapa biasanya? Sama adik. Oh, sama Ade. Kan juga gitu nggak suka main olahraga gitu? Nggak suka? Kenapa? Kurang suka. Gitu. Kalau Mbak ini? Saya Tenanga Putri Abdi Wijaya, biasa dipanggil Kenanga, dari kelas 8C. 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 Terus hobinya apa, Pak? Suka nyanyi. Nyanyi. Wah, keren nih, Mbak. Udah juara apa aja nih? Cuman juara biasa-biasa aja, nggak sampai nasional. Nggak sampai nasional. Nggak apa, nanti bisa mengembangkan kemampuan Mbak ya, kayak gitu. Ada suka nyanyi nggak di sini? Nggak ada. Kenapa nggak suka nyanyi? Kayak di main nyanyi di mana gitu, kayak di kamar mandi atau pas tidur enggak? Kadang-kadang ya. Kalau Mbak ini? Aku Kesyana Sarafana, sering manggil Kesya, dari kelas 8D. 8D. Halo, siapa? Kesya? Iya. Halo Mbak Kesya, hobinya apa nih, Mbak? Aku suka sepedaan. Sepeda pancalan. Iya. Sama siapa biasanya? Sama ayah. Ayah, sore-sore gitu ya? Oh, enak nih. Ada yang suka nggak sepeda pancalan juga? Kurang suka. Nggak suka ya? Mbak ini, namanya siapa? Saya Rahel Putri Mulia Azahwa. Saya dari kelas 8A. 8A. Hobinya apa, Mbak? Membaca. 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 Ini Mbak ini suka baca-baca buku sekolah nggak? Kurang suka. Oh, kurang suka. Bacanya kayak novel-novel gitu. Oh, keren ya, Mbak. Ini tadi habis kelas apa? Terakhir itu kelas IPA. 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 Matematika. Matematika. Aku bahasa Indonesia. Indonesia. Agama. Ini habis ngitung-ngitung capek nggak hitungnya? IPA-nya kemana? Yang fisika atau gimana? Kayak praktek gitu. Praktek. Kalau ini matematika apa? Seru nggak? Masih aljabar sama bilangan. Oh, masih aljabar. Gimana? Seru nggak mata pelajaran kalian? Seru. Diajar Mbak siapa ini? Diajar siapa? Bu siapa? Bu Santi. Bu Santi. Kalau ini? Bu Ana. Oh, Bu Ana. Kalau main tadi matematika? Bu siapa? Bu Rika. Oh, Bu Rika. Kalau ini? Bu Ana. Bu Ana juga. Oh, sama ya? Oh, Bu Ana ngajar 2 mata pelajaran. Nama panjangnya agak beda gitu. Beda orang. Oh, beda orang. Bu Ana ya. Saya masih kurang
hafal nama-nama guru di sini sih karena masih baru juga kayak gitu. Oke. Nah, ini kalian tadi belum makan ya? Nanti santai ya. Gak itu kan masih semangat kan? Masih semangat ya. Biar lebih semangat lagi, gimana kalau kita ice breaking dulu? Tahu nggak ice breaking itu apa? Nggak tahu. Kayak main-main dulu kayak biar biar nggak canggung suasananya. Mau nggak? Tahu nggak main itu? Pak polisi. Pak polisi. Numpang tanya itu tahu nggak? Sebentar. Atas nama hewan. Gitu. Ya tebak-tebak dulu ya, nanti kita muter gitu ya. Jadi atas nama siapa? Hewan, artis atau apa? Hewan. Hewan banyak kayaknya, udah hewan dulu. Pak polisi, numpang tanya. Sebentar. Atas nama hewan. Diawali dari Mbak Kesha, diakhiri dari Mbak Nanga. Misalnya kucing, Anjing. Kelinci. Sapi. kambing. Cepat. Kura-kura. Rusa. Penyu. Burung. Macan. Kura-kura. Kecoa. Gajah. Singa. Belalang. Macan. Harimau. Kuda. Semut. Kelinci. Babi. Belalang. Dino. Kupu-kupu. Laba-laba. Ulat. Semut. Ulat bulu. Ulat. 1, 2, 3. Oke. Kayaknya udah apaan nih? Banyak kalau hewan yang lain. Artis. Benda banyak. Artis huruf apa? Oh ya. Terserah. Sebentar Jadi terserah ya. Harus Indonesia ya. Nggak boleh luar negeri ya. Bentar. Artis dimulai dari Mbak Nanga, diakhiri dari Mbak Kesha. Misalnya Aisyah. Ayu Ting Ting. Raffi Ahmad. Iya. Entah. Kamu apa? Aku pun. Amang. Aisyah. Aisyah. Ayo dihukum apa? Nyanyi itu deh. Balonku tapi diubah jadi apa? Diubah jadi U. Bulunku ya. Apa I U apa U I? Kamu apa? A I W O. I ada I. Bilinki berarti. Ayo. 1, 2, 3. Bilinki itilimi. Ipiri piwirni. Iciki ninggiriki. Mirimi dikimpiri. Miritis piling hicipir. Ici. Bilinki tinggil intit. Kipigil irit. Dah, gimana? Seru nggak? Seru. Oke, ini langsungnya Ibu mengucapkan terima kasih lagi ya udah menyempatkan datang ke sini. Nah, jadi pada konseling hari ini tujuannya ini supaya kalian tuh bisa merubah perilakunya yang mungkin yang kurang sesuai ya dari diri kalian. Yaitu kita hari ini membahas terkait perilaku kedisiplinan. Nah, dari hasil asesmen waktu itu dan lihat observer juga kelihatan kayak ini itu ya banyak yang kurang disiplin. Apa benar seperti itu? Dari nanti kalian bisa menceritakan masalahnya secara lebih leluasa kayak gitu ya. Jadi jangan takut ya. Nah, jadi pada sesi hari ini itu ada azas kerahasiaan. Nah, jadi kalian tuh tidak usah takut untuk menceritakan permasalahannya. Jadi rahasia ini hanya kita yang tahu ya. Jadi jangan disebar di luar sesi konseling hari ini. Kayak gitu bisa dipahami? Bisa. Nah, dan kalian itu juga harus secara terbuka untuk mengungkapkan masalah dari diri kalian masing-masing supaya sesi konseling ini berjalan dengan lancar ya, terbuka ya, seperti itu. Nah, mungkin kira-kira itu apa yang harus disepakati dalam sesi konseling ini? Apa yang pertama? Nggak bicara sendiri.
Oke, tidak berbicara sendiri, sepakat? Iya. Apalagi? Tidak pasif. Tidak pasti, berarti harus aktif semua ya. Kalau Iya. temennya mau ngomong kan harus menanggapi ya. Lalu apa lagi? Ada akses rahasianya. Berarti menjaga rahasia di konseling ini. Kalau yang ini apa kira-kira? Apa? Harus mengungkapkan pendapatnya ya. Jadi jangan pasif ya seperti dibilang Mbak ini. Bisa dipahami semua, sepakat? Sepakat semua ya. Nah, jadi pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan sekitar 45 menit ya. Apa bisa disanggup semua? Nanti ada kegiatan nggak atau ada les gitu kalian? Nggak ada. Oh, ini kosong semua? Ya udah, berarti alhamdulillah ya hari ini semua sudah kosong semua jadwalnya. Oke, nah gimana? Kalian udah siap mau ke tahap berikutnya untuk cerita-cerita? Siap? Ya nanti kalian menceritakan masalah satu-satu ya. Nanti kita bahas masing-masing permasalahan dari kalian. Udah siap semuanya? Siap. Apa ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, siapa dulu nih yang mau menceritakan masalahnya? Oke, apa Mbak masalahnya kira-kira? Saya suka bolos sekolah. Bolos sekolah. Kenapa? Apa yang menyebabkan Mbak seperti itu? Sering begadang. Sering begadang. Iya. Kalian juga sering begadang nggak? Sering. Biasanya ngapain aja kalau begadang? Nonton TV atau main game. Kayak gitu. Sama si begadang ya. Kalau dari Mbak ini? Saya sering tidak memakai atribut dengan lengkap. Sering tidak memakai atribut dengan lengkap. Nah, apa alasan Mbak seperti itu, Mbak? Karena sering ketinggalan atributnya, topinya, sering ketinggalan dasinya, sering lupa. Oh, sering lupa ya. Nah, kalian pernah gitu nggak? Pernah. Lalu dapat apa kalau dari sekolah? Dapat poin. Poin. Berapa poinnya kalau di sekolah sih? Kalau atributnya gitu? 4. 4. Oh, 4. Nah, Mbak ini udah berapa kali dapat poin dari itu sekolah? 2 kali. 2 kali ya. Tadi masih awal-awal gitu ya. Tapi ini Mbak udah sering nggak pakai atribut. Pernah ditegur nggak sama guru-guru atau satpam gitu? Pernah. Gitu ya. Oke, lalu dari masalah Mbak ini? Sering telat masuk sekolah. Sering telat masuk sekolah. Nah, apa alasan yang membuat Mbak seperti itu? Bangunnya kesiangan. Bangun kesiangan. Itu sering, Mbak? Sering. Kan pernah gitu nggak bangun kesiangan? Telat juga pernah? Pernah. Dapat poin juga ya dari sekolah? Iya. Berapa kalau telat? 4. 4 juga ya? Pernah ditegur juga Mbak sama guru sekolah, sama gimana negurnya kalau misalnya dari guru atau bahkan satpam gitu? Kalau misalnya masuk diusahakan pagi. Diusahakan pagi ya Mbak ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau masalah Mbak ini? Kalau saya lupa ngerjain PR. Oh, sering telat mengeluarkan tugas. Yang menyebabkan Mbak seperti itu apa? Biasanya kalau gurunya dari sekolah itu saya nggak paham, jadi PR-nya pada kerjain. Mbak merasa nggak paham ya dari penjelasan guru sehingga Mbak nggak itu ya mengerjakan PR. Di sini ada yang juga nggak pernah telat mengumpulkan tugas atau nggak ngerjain PR sama sekali? Iya, pernah. Pernah beberapa kali. Itu apa yang membuat kalian seperti itu? Pas pulang sekolah nggak langsung dikerjain. Iya, saya Apa? kalau soalnya biasanya langsung main HP. Oh, main HP, kejadian HP itu. Main HP di sini ngapain aja? Main game. Game. Iya. Game. Kalau sosial media main nggak? Kadang-kadang. Itu ya kalau anak-anak zaman sekarang tuh mainnya TikTok ya nggak? Iya. Oke. Nah, terima kasih ya sudah mau mengungkapkan masalahnya masing-masing. Nah, kira-kira kita hari ini pada sesi ini kita mau membahas masalah dari siapa dulu? Saya Oke. Gimana kalian setuju nggak? setuju. Nah, kira-kira apa alasan yang ini memilih masalah Mbak ini? Karena ya masalahnya lumayan berat. Jadi Mbak Kenanga ya ini sadar ya atas permasalahan perilakunya yang suka membolos itu? Iya. Oke, setuju semua? Setuju. Jadi kita bahas masalah ini ya. Mungkin untuk masalah kalian kita bisa bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Oke. Mbak Kenanga ya. Nah, tadi penyebabnya apa, Mbak? Sering begadang. Sering begadang. Nah, Mbak Nanga itu sudah lama kayak gitu. Telat-telat membolos ya? Sering membolos itu sudah lama? Sudah. Sudah lama. Sejak kapan, Mbak? Dari kelas 7. Dari kelas 7. Seperti itu. Gimana? Apa ada yang mau menanggapi masalah dari Mbak ini? Kalau boleh tahu jam tidurnya jam berapa? Biasa itu jam 12 sampai jam 2.
2 malam mbak? Iya. Kan pernah gitu nggak tidur sampai jam 2 malam gitu? Enggak. Ah nggak pernah. Biasanya tidur jam berapa kalau kalian? Mentok-mentok jam 10. Oh jam 10. Jam 11. Gitu. Gimana? Ada tanggapan lagi? Dari mbak ini bisa? Tanya-tanya aja terserah nggak apa-apa. Kalau mbak ini mungkin tanya apa yang menyebabkan atau kapan atau bagaimana? Biasanya kalau begadang ngapain aja? Ngapain mbak? Sering main game. Main game apa tuh? Biasanya Roblox atau kayak Free Fire gitu. Oh main Roblox itu sama teman sekelas gak? Sama temen beda kelas juga. Beda kelas juga. Kan juga main game juga? Iya. Roblox juga? Iya. Oh Roblox juga. Kalau Free Fire? Enggak. Kayaknya sekarang juga booming ya Free Fire tuh. Oh mbak ini suka main Free Fire? Tapi udah kayak jarang-jarang. Nah kalau mbak ini tanggapi masalah dari mbak ini apa? Kenapa harus ke sekolah? Karena itu bangunnya tuh kesiangan, jadi gak nutut buat ke sekolah. Jadi Mbak Kenanga merasa itu ya bangunnya kesiangan, terus jadi nggak nutut untuk berangkat ke sekolah kayak gitu ya. Yang membuat Mbak Kenanga tuh selalu ingin membolos itu apa? Karena kalau masuk sekolah itu jadinya ngantuk banget, jadi males ngerjain tugas. Jadi apa Mbak merasa itu kalau di sekolah tuh ngantuk gitu, sehingga Mbak melakukan membolos sekolah. Iya. Nah siapa yang mengetahui membolos sekolah? Orang tua Mbak tahu nggak? Tahu. Tahu. Nah apa reaksinya pas Mbak Kenanga itu bolos sekolah? Sering marahin tapi kayak udah capek buat nasehatin, jadi dibiarin. Oh begitu. Gimana tanggapan ini masalahnya? Orang tuanya sudah tahu. Apa yang mau tanyakan lagi? Bagaimana atau kenapa gitu? Kalau orang tuanya udah tahu kenapa masih dilanjutin bolos. Ya. Soalnya kebiasaan bangun siang itu sulit buat dihilangin. Sulit untuk dihilangi. Iya. Kayak gitu. Nah, mungkin kalian juga pernah itu bangun siang. Pernah. Itu jam berapa? Mungkin bangun siang pas mau sekolah kira-kira itu jam berapa kalian? Jam 6. Jam 6 tuh baru bangun. Tapi ke sekolah tuh nutut. Nutut. Kalau dari Mbak Kenanga? Bangunnya paling siang jam berapa? Paling siang itu jam 7 kurang 20 menit. Jam 7 kurang 2, setengah 8. Iya setengah 8 ya? Jam 7 kurang 20. Setengah 7. Iya setengah 7-an. Itu baru bangun. Iya. Lalu pernah nggak Mbak Nanga ini di suatu masa itu Mbak Nanga udah mau melakukan nggak bolos lagi? Kayak udah ada niatan gitu? Kayak gimana ya maksudnya? Ya kayak Mbak Nanga itu pernah di mana kayak Mbak Nanga itu mau berangkat pagi terus ternyata gagal, apa pernah berangkat pagi dan bisa gitu gimana? Saya pernah itu bangun lumayan pagi, tapi buat siap-siap ke sekolah itu tetap gak nutut. Tetap gak nutut? Iya. Terus akhirnya? Jadi telat, jadi gak usah masuk aja deh. Kayak gitu. Nah kalau di sekolah ini kira-kira membolos itu berapa poin? 10. Enggak, kayaknya 30-an. 30? 30 apa 10? Iya. Kita gitu ya? Banyak berarti ya? Iya. Mbak Nanga udah berapa kali? Misalnya seminggu itu berapa kali membolos Mbak? Mungkin 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Jadi sering, lumayan sering ya Mbak? Iya. Oh seperti itu. Gimana tanggapannya? Apa yang menanggapi kayak Bapak pernah seperti Mbak Nanga atau tanya-tanya? Ya Mbak tanya-tanya santai aja. Tanya tentang keluarganya atau teman-temannya mungkin. Apa ada teman yang mempengaruhi tentang kamu bolos sekolah? Teman sekolah itu ada juga yang sering bolos, terus jadi kayak kepikiran apa aku ikutin aja ya. Seperti itu ya Mbak. Ada pengaruh dari teman juga ya. Iya. Sehingga seperti itu. Nah ada tanggapan lagi kira-kira ini. Kalau kan orangnya udah tahu kalau saya bolos. Nah, yang hukuman terberat yang pernah
Mbaknya dapat apa dari orang tua? Dari orang tua itu pernah HP itu sampai disita 2 bulan 2 bulan sama dimarahin. dimarahin juga. Nah, kalau kalian nih, kalau misalnya kalian berbuat salah gitu, orang tua kan bisa juga menyita HP nggak? Iya. Sama. Kalau nyitanya HP berapa bulan apa berapa hari? Atau sampai berbulan kayak Mbak Nanga ini? Kalau saya kontak biasanya 1 minggu. Iya. 1 minggu? Kalau Mbak ini? Sama 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu ya, paling betul 1 minggu. Pernah nggak sampai kayak nggak boleh main HP sampai satu kelas apa? Sampai naik kelas itu pernah nggak? Kalau Mbak kena? Nggak pernah kayaknya. Nggak pernah ya, ya itu karena itu tadi ya Mbak Nanga, karena perilaku membolos sehingga orang tua Mbak Nanga menyita HP Mbak Nanga seperti itu. Iya. Kayak gitu. Nah, kira-kira apa ada yang hal lain selain begadang yang membuat Mbak Nanga sering membolos? Banyak tugas yang numpuk banget, jadi kayak kalau masuk sekolah malah dimarahin guru nantinya. Mbak Nanga merasa itu ya, kalau misalnya masuk sekolah takut dimarahin guru. Nah, kayaknya semua orang ini emang takut dimarahin guru ya. Kalian pernah nggak bangun telat? Bangun telat akhirnya ke sekolah telat. Apa ada niatan bolos juga? Aku aja. Ada niatan bolos, tapi membolos nggak Pak? Enggak. Nggak ada termasuk sekolah, walaupun dimarahin. Begitu. Kalau Mbak ini juga pernah? Enggak. Nggak pernah. Jadi selalu bangun pagi. Kalau misalnya mepet gitu ya tetap berangkat sekolah meskipun juga. Wah hebat ya Mbak seperti itu. Ini juga. Iya, saya nggak bolos sekolah, takut dimarahin. Oh dimarahin, baik. Nah Mbak Nanga ini tadi membolos sekolah karena takut dimarahin oleh guru ya, sehingga membolos sekolah. Nah Mbak Nanga ini kira-kira dapat berapa poin dari sekolah ini? Udah dapet 20-an kayaknya. 20. Saya tadi 30. Satu pembolos 30. Kalau udah 1 minggu itu 30. Oh, kalau saya sekali, saya satu hari bolos itu berapa poin? 10 gitu. Apa cuma berapa? 10 sampai 15. 10 sampai 15. Oh, begitu. Tapi kalau nggak sering-sering banget biasanya 4 gitu. 4. Nah, Mbak Nanga ini pernah nggak dapat nasihat dari teman-teman Mbak Nanga mungkin? Pernah. Gimana nasihat dari teman Mbak Nanga? Jangan bolos terus, nanti malah dikeluarin dari sekolah. Nah, lalu apa Mbak Nanga ada motivasi untuk itu? Nggak bolos lagi? Ada, tapi kayak agak gak yakin gitu ngelakuinnya. Masih belum yakin ya Mbak? Iya. Gimana tanggapannya kalau misalnya Mbak Nanga nggak yakin? Kalau coba dilakuin dulu aja, mungkin nanti terbiasa. Nah, mungkin dari Mbak ini apa? Kira-kira menanggapi masalah dari Mbak Nanga? Sama suka sih, dicoba aja. Mencoba aja sama. Ya, Mencoba dulu ya Mbak. Mungkin perasaan Mbak Nanga ya takut dimarahin sehingga Mbak Nanga tuh membolos sekolah. Nah, Mbak Nanga ini juga suka begadang juga ya karena main HP. Nah, dari main HP ini kan orang tua Mbak Nanga tahu ya. Jadi apakah orang tua Mbak Nanga tuh selalu memarahi Mbak Nanga atau gimana? Pas main HP apa pernah memarahi Nanga untuk selalu ngerjain tugas kayak orang tuanya nyuruh ngerjain tugas daripada main HP, pernah digituin juga? Pernah. Nah, Mbak Nanga ngapain pas orang tuanya menyuruh seperti itu? Saya bohong kalau udah ngerjain tugas. Tapi padahal belum. Belum. Nah, kalau misalnya Mbak Nanga juga telat ngumpulin tugas nggak? Sering? Apa gimana? Sering. Oh, sering juga telat ngumpulin tugas karena begadang itu ya? Iya. Nah, kalian pernah juga nggak telat ngumpulin tugas karena main HP? Sering telat ngumpulin juga? Kalau kan juga? Jadi masalah siapa yang telat ngumpulin tugas tuh tadi? Oh ini ya, gimana? Kalau telat ngumpulin tugas juga sering juga? ya sering juga. Sering. Pernah itu nggak ditegur guru atau gimana? Ya pernah kalau guru saya tuh didengerin. Kayak gitu ya. Kalau Mbak Nanga juga ya sering tegur guru pas bolos. Oh oke. Nah pas Mbak Nanga bolos kan, kan Mbak Nanga tuh beberapa hari bolos. Nah pas Mbak Nanga masuk sekolah, kira-kira reaksi teman-temannya gimana? Kan saya udah ngelakuin dari kelas 7 gitu sih. Jadi teman kelas itu jadi kayak udah kebiasaan gitu sama sifat saya. Jadi dibiarkan kayak gitu. Iya.
Baik, Mbak Nanga. Tadi Mbak Nanga menyebutkan permasalahan Mbak Nanga itu suka membolos sekolah, terus karena begadang ya tadi ya, begadang, sering gadang. Mbak Nanga juga sering telat ngumpulin tugas. Apalagi tadi Mbak? Karena faktor apa tadi? Teman-teman sama orang tua. Nah, tadi Mbak Nanga menyebutkan Mbak Nanga pernah itu nggak sehari aja nggak bolos gitu pernah? Pernah. Itu telat apa enggak masuk sekolahnya? Telat. Nah, kan ini pernah lihat Mbak Nanga nggak pas waktu telat sekolah gitu? Pernah. Nah, dari Mbak ini mungkin kan tetangganya. Nah, apakah Mbak ini sering lihat Mbak Nanga itu berangkat juga bareng Mbak ini kayak berangkatnya bareng gitu apa? Nggak pernah apa? Dia juga sering telat. Lihat kalau berangkat bareng. Oh, berarti Mbaknya ini berangkat jam berapa biasanya? 6.30 saya berangkat. 6.30 ya. Nah, kalau Mbak ini? Biasanya mepet-mepet itu jam 7 kurang 5 menit lah. Jam 7 kurang 5 menit. Berarti baru berangkat. Ya. Nah, ke sekolah jam berapa nyampenya? Udah jam 7 lebih. 7 lebih. 7 lebih berapa? Ya bisa beda-beda waktu datangnya. Beda-beda. Kayak gitu ya. Nah, Mbak Nanga ini itu enggak Mbak ada niatan mau berubah nggak? Ada. Ada. Apa Mbak Nanga ini sadar atas perilakunya? Sadar. Sadar. Nah, kira-kira kalau dari kalian juga sadar nggak dari perilaku dari masalah kalian masing-masing? Sadar. Sadar semua. Nah, kira-kira dari Mbak Nanga ini kira-kira apa solusi apa yang harus diterapkan dari Mbak Nanga? Apa? Nah, jadi gini ya. Nah, kira-kira gini. Apa sih? Jadi kita batas masalah ini kita fokus pada Mbak Nanga yaitu sering membolos sekolah ya, sehingga Mbak Nanga ini ingin merubah perilakunya ya, seperti itu. Kita fokus masalahnya pada supaya Mbak Nanga itu nggak bolos sekolah lagi. Nah, Ibu tanya Mbak Nanga, kira-kira apa tujuan yang Mbak Nanga harapkan? Apa atau perilaku apa yang Mbak Nanga ingin ubah dari diri Mbak Nanga? Agak dikurangi bolos-bolosnya biar tugasnya itu tetap terkumpul. Ingin mengurangi bolos-bolosnya ya supaya tugasnya tetap terkumpul. Nah, kira-kira dari kalian gimana? Kira-kira tujuan yang sesuai untuk Mbak Nanga apa? Apa yang perilaku apa yang harus dirubah dari Mbak Nanga? Lebih ke tidurnya jangan malam-malam sih. Tidurnya jangan malam-malam. Kalau Mbak ini? Mungkin bisa nyoba bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi ya. Kalau Mbak ini? Mungkin untuk bangun lebih pagi kalau nggak bisa bangun bisa pakai alarm. Nah, jadi yang pertama tadi bisa pakai alarm ya supaya Mbak Nanga itu bisa bangun lebih pagi. Nah, kira-kira solusi apa lagi? Masang alarm, apalagi kira-kira? Kalau dari Mbak Nanga apa kira-kira? Mau menerapkan apa? Bilang ke orang tua kalau bangunin lebih pagi. Bilang ke orang tua kalau dibangun lebih pagi. Apa lagi kira-kira dari Mbak ini? Apa? Solusi yang mungkin tepat untuk Mbak ini, Mbak Nanga. Jadi alarm, terus Mbak Nanga mau minta dibangun orang tua ya. Apalagi? Mungkin jadwal atau gimana? Mungkin kan jadi kayaknya ada pengaruh dari temen ya. Nah, pengaruh dari temen yang buruknya itu jangan diambil, ambilnya yang baik aja. Kayak gitu. Wah, bagus ya. Ini udah ada niatan juga. Nah, kalau dari Mbak ini? Main gadgetnya dikurangi. Budgetnya dikurangin. Gimana Mbak? Tanggapan dari atau saran dari teman-teman Mbak? Kedepannya saya bakal ngelakuin semuanya. Hebat ya Mbak, udah ada niatan ya. Terima kasih ya Mbak udah mau melakukan itu ya saran-sarannya. Udah hebat sekali kok dari saran-saran dari teman-temannya. Gimana? Apakah Mbak mau melakukan hal tersebut? Sanggup melakukan hal tersebut? Iya bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, nah jadi di sini Ibu ada salah satu cara nih Mbak. Terus ini ada kertas. Nah, ini ada kertas. Nah ini dia di sini ya Mbak. Ini ada hari atau tanggal atau jamnya. Jamnya di sini ya, nanti ditulis kayak kapan Mbak Nanga itu melakukan perilaku membolos. Nah, besok itu hari apa? Jumat ya. Jadi kalian hari Jumat jam 8. Misalnya jam 8, Mbak Nanga baru bangun tidur. Nah, akibatnya apa? Mbak Nanga tulis membolos sekolah. Nah, terus Mbak Nanga bisa tulis di sini
solusi dari teman-temannya tadi ya, apa aja yang harus dilakukan kayak gitu. Nah, nanti kertas ini Mbak Nanga bisa bawa minggu depan, paham ya Mbak? Bisa biar melihat perkembangan dari Mbak Nanga seperti itu. Gimana, dari kalian setuju nggak? Setuju semua ya, untuk bisa merubah perilaku dari Mbak Kenanga. Yang tadi bisa menerapkan yang pertama tadi apa? Mulai dari langkah kecil. Kira-kira Mbak Nanga besok mau melakukan apa? Saran-saran dari temennya tadi. Bangun lebih pagi, Bangun lebih pagi. Nah itu ngapain? Pasang alarm atau ngapain? masang alarm sama minta bantuan orang tua. Minta bantuan orang tua ya. Oke. Jadi bangun pagi mulai besok ya. Jangan coba diubah lagi perilaku membolosnya. Nah, kira-kira siapa yang melihat perkembangan dari Mbak Nanga? Mungkin besok siapa yang mau memantau? Ya, itu tangganya ya, biar bisa dilihat ya besok apakah Mbak Nanga memang benar sudah tidak membolos lagi, apakah bisa melakukan sekolah seperti itu ya. Nah, ini ditujukan untuk supaya Mbak Nanga itu bisa melihat atau menyadarkan diri dari Mbak Nanga ya, kapan saja Mbak Nanga membolos, jamnya, terus solusinya. Nah, minggu depan kita lihat nanti seberapa sering sih Mbak Nanga ini membolos sekolah dalam 1 minggu ini. Nah, kalian kan nggak pernah lihat nggak Mbak Nanga itu berapa sering membolos? Apa belum kenal ya? Baru kenal. Kalau apa ini? Seberapa sering Mbak Nanga membolos? Saya termasuk sering sih. Sering banget. Iya. Mungkin 1 minggu pernah bolos terus pernah nggak? Kadang 1 minggu bolos, minggu selanjutnya enggak gitu. Oh, kayak kadang bolos, kadang enggak gitu. Gitu ya Mbak Nanga. Gimana Mbak Nanga? Apa ada niatan untuk berubah? Ada. Kira-kira kita ini ya, mulai dari kapan mau mengisi ini? Mulai hari besok. Besok ya, jam berapa kira-kira? Pagi ya. Dari pagi ya, Mbak Nanga harus mengisi ini ya. Bisa dipahami? Bisa. Apa Mbak Nanga sanggup untuk mengisi hari ini? Sanggup. Sanggup gimana? Kalian setuju nggak untuk Mbak Nanga? Setuju semua? Gimana Mbak Nanga, sanggup ya? Iya. Oke, nah terima kasih ya Mbak Nanga sudah mau pendapatnya, sama terima kasih kalian juga udah aktif dalam sesi konseling kelompok hari ini. Ibu sangat mengapresiasi dari kalian dan semoga kalian bisa mengubah juga ya, pelan-pelan mengubah perilaku dari diri kalian masing-masing. Nah, kita kan hari ini bahas masalah dari Mbak Nanga. Mungkin minggu depan kita akan bahas masalah dari siapa dulu yang akan dibahas kira-kira? Ya Mbak, ini ya yang kurang apa? Kurang lengkap memakai atribut ya. Oh, oke. Kita minggu depan bahas ini, setuju gak Mbak? Ini setuju ya. Jadi Ibu harap minggu depan kalian tuh harus hadir. Gak boleh gak ada yang hadir ya. Walaupun misalnya Mbak Nanga masalahnya udah dibahas, tapi minggu depan gak hadir tuh jangan seperti ya Mbak ya. Jadi usahakan setiap sesi konseling itu Mbak Nanga harus hadir. Seperti itu, paham semua? Paham ya. Oke. Nah, gimana perasaan kalian setelah melakukan sesi konseling? Lega sih. Lega. Gimana? Dari Mbak ini dulu. Ya Pak. Rasanya? Ya lega. Lega karena apa? Ya kita bisa mengatasi masalahnya. Cari sharing gitu ya. Terus kalau Mbak ini perasaannya gimana? Juga lebih lega, terus bisa sharing. Sharing ya. Nanti mungkin dapat teman baru nanti dari sini bisa kenalan kalau Mbak ini. Ya saya lega sih. Lega juga. Iya. Kalau Mbak ini bisa? Konsultasi tentang masalah kita. Oke, hebat ya. Terima kasih. Nah, kalau Mbak ini apa kira-kira setelah dibahas masalahnya? Merasa lebih baik. Nah, lebih baik. Iya, lebih Karena lega. udah ada solusi dari teman-temannya juga ya. Iya. Nah, tugas dari Ibu harus dikerjakan ya Mbak. Iya. Nah, dari hasil konseling hari ini, nah kira-kira apa yang Mbak Nanga dapatkan dari keseluruhan ini? Bisa tolong disimpulkan? Setelah mendapat kayak solusi dari kalian semua, saya merasa ingin merubah diri sendiri. Hebat. Jadi lebih baik. Hebat ya Mbak Nanga, sudah mau ada niatan berubah ya. Kalau kalian ada nggak? Ada yang termotivasi nggak? Ada yang mau niatan berubah juga? Iya. Ini berubah semua ya. Oke, jadi kita bertemu nanti ya. Pasti minggu depan bisa bahas masalah kalian satu-satu lagi. Seperti itu, bisa dipahami. Bisa. Nah, jadi udah melakukan perusahaan ya, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin sesi konseling ini juga waktunya juga habis. Nah, kira-kira kita minggu depan mau di hari apa untuk melakukan perkembangan dari kalian semua? Di hari Kamis juga mungkin. Kamis juga. Iya. Di jam apa?
pulang sekolah. Pulang sekolah. Kalau minggu depan Kamis gak ada itu kegiatan juga. Enggak ada. Aman semua ya. Jadi kita mungkin bisa melakukan di hari Kamis pulang sekolah seperti kayak ini ya. Oke. Terima kasih ya semua sudah mau aktif dalam sesi konseling ini. Nanti Mbak Nana ini minggu depan dibawa ya. Kayak gitu. Nanti kan kita bisa bahas ini ya, kemajuan dari Mbak Nana apa aja yang udah ada dan juga dipantau dari Mbak Yuda ya gitu. Oke, terima kasih ya semuanya sudah mau menyebarkan hadir di sesi konseling ini. Ibu sangat bangga dengan kalian walaupun kalian udah mempunyai permasalahan tapi tetap mau datang ke sini. Jadi kalian janjian nggak ke sini? Enggak, langsung datang ke sini? Iya. Karena kan kemarin dipanggil itu di WA atau dipanggil guru? Dipanggil guru. Dipanggil guru ya. Tadi hebat ya. Jadi kayaknya kalian kumpul dulu depan ya baru masuk bareng-bareng. Tiba-tiba ketemu gitu jadi agak kaget. Oh kaget. Takut gak pas ke sini dipanggil WA? Juga Takut. Nah setelah melakukan ini kira-kira kesan pesannya apa? Mungkin saya akan merubah perilaku saya yang tidak baik. Kayak gitu. Nah apa masih takut? Enggak sih. Gak ada. Kalian juga masih takut? enggak Kesan pesannya apa? Di sekolah ini? bisa apresiasi diri lebih baik lagi. Kalau Mbaknya? Sama juga ya. Oke. Nah waktunya juga sudah habis. Terima kasih ya semuanya. Nanti kalian bisa melanjutkan kegiatan seperti biasa ya atau makan mungkin kalian jadi belum makan ya. Lapar semua ini. Iya. Lapar oke. Ini dibawa ya Mbak Nanga ya. Oke kalian boleh melanjutkan kegiatan masing-masing. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih semuanya. Iya. Iya sama-sama. Dadah, hati-hati ya. Ini jemput semua. Iya. Ya udah. Sorry sih. Waalaikumsalam. Iya.